Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fitri Andriani dengan NPM 19106310202116 dan saya Anissa Mahbuba dengan NPM 191063102195 pada mata kuliah Human Research Management Audit kelas 6F dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Khairaningsi MM. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup dan tujuan audit SDM. Materi yang pertama ada pengertian audit sumber daya manusia. Menurut Faizal Rifai dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan tahun 2009 nomor 50 mengemukakan bahwa audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan kualitas secara menyeluruh kegiatan sumber daya manusia dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan. Selanjutnya ada ruang lingkup audit sumber daya manusia. Menurut Faizal Rifai tahun 2010 nomor 1046 menjelaskan ruang lingkup audit yaitu 1. Ruang lingkup harus mencakup pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan. Kedua, perlindungan atas harta perusahaan, di mana auditor harus menguji cara-cara melindungi harta perusahaan dan sedapat mungkin menguji kebenaran harta tersebut. Ketiga, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, di mana auditor harus menilai tingkat efektif dan efisien menggunakan sumber-sumber daya yang ada. Kemudian ada tujuan audit sumber daya manusia. Menurut Rifai dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan tahun 2009 nomor 67, tujuan audit sumber daya manusia adalah untuk mengevaluasi kegiatan SDM dengan maksud untuk yang pertama, menilai efektivitas sumber daya manusia, yang kedua, mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki, yang ketiga, mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam, dan yang terakhir, menunjukkan kemungkinan perbaikan dan membuat rekomendasi untuk melaksanakan perbaikan tersebut. Kemudian bahasan selanjutnya studi kasus. Studi kasus pada kantor akuntan publik di Kota Medan. Latar belakang, salah satu fenomena yang berkaitan dengan integritas auditor yaitu kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidarta yang diindikasi melakukan kecurangan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River International Tbk. Temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Permasalahan yang ada yang pertama, masih banyaknya auditor di kantor akuntan publik Justinus Aditya Sidarta yang kurang memiliki sikap integritas. Yang kedua, independensi auditor di kantor akuntan publik Jamaluddin, Ardi, Sukimto, dan rekan menemui kendala dalam pelaksanaannya, di mana adanya auditor yang masih kurang memiliki keahlian di bidangnya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan auditor di kantor akuntan publik Bashiruddin dan Wildan yang menyimpang membuat kinerja auditor kurang berkualitas. Dan yang keempat, banyaknya kantor akuntan publik yang tidak memiliki budaya organisasi yang baik. Selanjutnya ada kondisi perusahaan. Yang pertama, fenomena mengenai kurangnya independensi auditor, yaitu kasus KAP Jamaluddin, Ardi, Sukimto, dan rekan yang diindikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Inovasi Infakrom Tbk (INVS) pada audit laporan keuangan 2013. Yang kedua yaitu dimanipulasi dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik (SPAP).
Yang terakhir yaitu adanya sanksi pembekuan izin diberikan kepada akuntan publik AP Dr. Andes Basyirudin Nur selaku pemimpin dari kantor akuntan publik KAP Basyirudin dan Wildan selama 3 bulan karena belum sepenuhnya mematuhi standar auditing SA, standar profesional akuntan publik SPAP dalam pelaksanaan audit. Nah, masuk pada kriteria perusahaan yang pertama, perseorangan. Yang kedua, hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2 orang akuntan publik. Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik yang diatur dalam undang-undang. Nah, selanjutnya ada sebab dan akibat. Sebab yang pertama yaitu auditor tidak memiliki sikap jujur yang menjadi salah satu indikator integritas auditor. Akibatnya, perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Sebab yang kedua yaitu auditor belum memiliki sikap independensi dari sudut keahlian yang menjadi salah satu indikator independensi auditor. Akibatnya, diindikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Inovasi Infakrom Tbk (INVS) pada audit laporan keuangan tahun 2013. Sebab yang terakhir yaitu pemimpin dalam KAP tersebut belum memiliki gaya kepemimpinan, struktur inisiatif yang menjadi salah satu indikator gaya kepemimpinan. Akibatnya, memberi citra buruk pada profesi akuntan publik sehingga dapat mengakibatkan kinerja KAP memburuk. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus yaitu yang pertama, ketidakmampuan akuntan publik membuat kemampuan auditornya lemah yang mengakibatkan kinerja auditornya diragukan. Yang kedua, AP dan KAP dalam studi kasus di atas dinilai tidak memiliki disiplin dalam menjalankan kewajibannya dan dipandang tidak memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan aktivitas profesionalnya. Yang ketiga, dari studi kasus tersebut diketahui bahwa pemimpin dalam KAP belum memiliki gaya kepemimpinan struktur inisiatif yang menjadi salah satu indikator gaya kepemimpinan.